Jadi Hendro Priyono bukan mendayung di antara dua pulau, tapi berselancar di antara dua pulau. Kita tahu bahwa dia adalah tim sukses Prabowo Gibran dan sebelumnya tim sukses Jokowi. Jadi ketika Prabowo mencalonkan diri, banyak jenderal-jenderal yang kemudian tidak mendukung karena lebih mendukung yang punya potensi berkuasa. Hendro Priyono ini adalah orang yang sangat mensupport Jokowi. Hendro Priyono memilih mendukung Jokowi. Sementara menantunya dibiarkan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Nah ini menarik ya. Apakah dia tidak cocok lagi sama mantan Panglima TNI? Tapi rasanya tidak mungkin. Karena kalau tidak ada lobby Hendro Priyono, barangkali Andika Perkasa tidak akan menjadi Panglima TNI. Mungkin ya, maybe. Karena pengaruh Hendro Priyono termasuk besar di Jokowi. Karena Hendro Priyono bisa apa istilahnya ya, sama seperti Luhut Binsar Panjaitan. Tanpa harus memiliki kekuasaan formal, bisa do something untuk kekuasaan. Apalagi pengalaman dia di intelijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini ada pernyataan dari Hendro Priyono ya. Jadi tokoh ini muncul kembali. Kita tahu Hendro Priyono ini termasuk orang yang sangat senior ya di TNI, kelahiran tahun 45, tanggalnya fortunately sama dengan Anies Baswedan yaitu 7 Mei. Sama dengan 7 Mei. Dia bilang begini ya. Hendro Priyono sebut usulan Purnawirawan minta Gibran dicopot sudah terukur. Ini menarik ya. Jadi Hendro Priyono bukan mendayung di antara dua pulau, tapi berselancar di antara dua pulau. Kita tahu bahwa dia adalah tim sukses Prabowo Gibran dan sebelumnya tim sukses Jokowi. Jadi ketika Prabowo mencalonkan diri, banyak jenderal-jenderal yang kemudian tidak mendukung karena lebih mendukung yang punya potensi berkuasa, yaitu Hendro Priyono. Hendro ini kepala BIN yang diangkat oleh Megawati Soekarno Putri. Dan kelihatannya di era Hendro inilah BIN kemudian menjadi monster dalam tanda kutip. Dan kemudian dilanjutkan oleh Budi Gunawan. Jadi ya banyak orang menduga BIN digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Pada zaman Hendro Priyono juga ada kasus seperti Munir dan lain sebagainya. Coba kita bacakan komentar apa yang dikatakan oleh Hendro Priyono karena menarik ya. Karena Hendro Priyono ini kontroversial. Ada juga yang mengaitkannya dengan misalnya KM50. Walaupun kemudian spekulasi ini tidak pernah dibuktikan misalnya. Coba kita bacakan ya. Karena menarik pernyataannya. Biasanya kalau dia sangat dekat dengan kekuasaan, dia akan langsung menolak. Tapi Hendro Priyono kan tidak punya jabatan apa-apa di kekuasaan, hanya pendukung tetapi juga dia punya jabatan ya? Sepertinya tidak ya. Dia kelahiran tahun 45, jauh lebih senior dibandingkan Prabowo Subianto yang kelahiran 51 ya. Cuma kalah senior dari Trisutrisno saja saya kira. Dibandingkan Fahrul Razi pun lebih senior Hendro Priyono ya. Fahrul Razi kelahiran tahun 47.
Dengan Sutioso bagaimana? Dengan Sutioso sepertinya dahulu Hendro Priyono, karena Sutioso ternyata lebih senior Sutioso ya. Sutioso kelahiran 6 Desember tahun 1944. Jadi kalau Hendro Priyono sekarang hampir 79 tahun belum ya. Maka hampir 80 tahun belum, tapi Sutioso hampir 81 tahun 6 Desember nanti, dan baru saja diangkat sebagai komisaris di Ancol. Luar biasa ya. Ya saudara sekalian, coba kita bacakan ya. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN Abdullah Mahmud Hendro Priyono, AM Hendro Priyono ya, biasa dikenal, mengatakan pernyataan yang disampaikan seratusan pensiunan tentara yang meminta Gibran Rakabuming Raka dicopot sebagai wakil presiden telah terukur. Adapun para pensiunan tentara itu tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI. Tidak akan keluar dalam bidang ideologi Pancasila UUD 1945, katanya ditemui di Hotel Borobudur. Ada acara apa ini? Selain itu, Hendro Priyono berujar bahwa tuntutan para purnawirawan TNI itu sebagai aspirasi. Dia mengatakan di negara demokrasi penyampaian aspirasi sah-sah saja. Tapi yang penting kalau harapan saya selalu kita menjaga stabilitas nasional, ucap ex-Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambahutan di Kabinet Pembangunan ke-7 tersebut. Ya mulai dia main. Sip. Sebelumnya Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 tuntutan politik. Dokumennya tersebar di media sosial. 8 poin itu ditandatangani oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan pada Februari 2025. Dan juga diketahui oleh Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Ngomong purnawirawan itu harus ditekan ya. Salah satu poin itu yakni mengusulkan pergantian wakil presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR dengan alasan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto memahami 8 tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Meski memahami itu, Prabowo tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, kata Wiranto, tuntutan itu tidak mudah. Karena itu Prabowo perlu mempelajarinya lebih dahulu. Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, katanya di kantor Presiden ya. Selain itu, Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena di luar kekuasaannya sebagai presiden. Menurut Wiranto, Indonesia menganut sistem trias politika yang memisahkan lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas. Is it? Enggak juga bro ya. Terbatas sih tidak ya. Tetapi memang ada batas-batas konstitusional secara formil. Tetapi secara material, wah itu. Jadi saudara sekalian ya, coba kita lihat ya. Ya ada berita-berita yang baru ya. Oke. Menarik ya, karena sekali lagi Hendro Priyono ini adalah orang yang sangat mensupport Jokowi. Tapi kalau kita mau jujur ya, Hendro Priyono ini sebenarnya dekatnya sama Megawati Soekarno Putri. Ya, lalu kemudian apalagi dengan peran dia sebagai kepala BIN di era pemerintahan Megawati. Hanya saja memang ketika Megawati mencalonkan Ganjar Pranowo, Hendro Priyono memilih mendukung Jokowi. Sementara menantunya dibiarkan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Nah ini menarik ya. Apakah dia tidak cocok lagi sama mantan Panglima TNI? Tapi rasanya tidak mungkin.
Karena kalau tidak ada lobby Hendro Priyono, barangkali Andika Perkasa tidak akan menjadi Panglima TNI. Mungkin ya, maybe. Karena pengaruh Hendro Priyono termasuk besar di Jokowi. Karena Hendro Priyono bisa, apa istilahnya ya, sama seperti Luhut Binsar Panjaitan. Tanpa harus memiliki kekuasaan formal, bisa do something untuk kekuasaan. Apalagi pengalaman dia di intelijen. Dan dia juga seorang pengusaha ya, termasuk pengusaha besar ya. Konon mengatakan beliau yang memiliki kapal tanker besar ya. I don't know exactly secara faktualnya karena nggak pernah ngurusin bisnis. Tetapi yang saya dengar dari pebisnis itu ya. Jadi kalau Luhut banyak berkecimpung di bidang mineral dan tambang, Hendro Priyono di bidang perminyakan. Jadi ini jenderal senior ya yang sangat makmur di dalam era pemerintahan 10 tahun terakhir ini ya, berhasil membesarkan bisnisnya. Hendro Priyono ada juga law firm ya. Kalau Luhut Binsar Panjaitan kelahiran tahun 47 ya, masih di bawah Hendro Priyono. Jadi sobat era sekalian, kalau kita lihat ada beberapa jenderal yang paling senior tentu saja yang masih hidup adalah Tri Sutrisno ya. Karena Tri Sutrisno kelahiran 30 berapa ya? Tri Sutrisno itu kelahiran tahun 35, jauh sekali kan. Jadi Tri Sutrisno tahun 35, di atas itu Hendro Priyono Sutioso tahun 44, kemudian Hendro Priyono tahun 45, kemudian Fakhrul Razi tahun 47 ya kan, kemudian Luhut Binsar Panjaitan tahun 47 juga ya, sama dengan Fakhrul Razi ya. Satu geng. Dan jangan lupa Fakhrul Razi pernah menjadi ketua Bravo 5 yang didirikan atau dinaungi oleh Luhut Binsar Panjaitan. Jadi waktu pemenangan Jokowi tahun 2019 ketika masih kompak-kompaknya, Andi Wijayanto memimpin Cakra 19 itu sipil, kemudian ex Purnaweran Jenderal memimpin Bravo 5. Bravo 5 itu Brawijaya 5 itu diketuai oleh Fakhrul Razi. Makanya pada kabinet awal Fakhrul Razi diangkat jadi Menteri Agama dan Andi Wijayanto mendapatkan lagi jabatannya sebagai Kepala Lemhanas ya, Gubernur Lemhanas, namanya Gubernur Lemhanas. Jadi begitu sobat era sekalian. Nah sekarang ketika Hendro Priyono tidak mengkritik koleganya, kita tidak tahu ya apakah karena dia ingin safety player ataukah dia ingin berselancar di dua karang, sana tetap baik, sini tetap baik, ataukah sesungguhnya Hendro Priyono sudah berubah sikap terhadap Gibran Raka Buming Raka dan tidak melihat lagi masa depan Jokowi dan keluarga dalam pemerintahan ini. Menarik ya, oke. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini ya. Karena kalau seandainya dia dekat dengan inner circle Prabowo, dia akan mengatakan langsung dia pasang badan. Wah itu nggak benar itu tidak konstitusional dan lain sebagainya. Sama seperti Surya Paloh ya, kelihatannya agak pasang badan terhadap Jokowi dan Gibran ini. Kita tidak tahu why ya. Kalau kita lihat misalnya ya, politiknya Nasdem ini politik yang agak cair. Kita mengenal misalnya Irma Caniago yang mati-matian membela Jokowi ya di ruang publik, yang kadang-kadang membuat kita agak teranyak. Ya. Dan kita juga lihat misalnya Surya Paloh mengundang Jokowi ya, memberikan penghormatan yang luar biasa. Kemarin dalam acara buka puasa, elit lain tidak ada kecuali Jokowi, Tri Sutrisno dan kemudian Puan Maharani. Prabowo tidak datang. Nah, apakah ini menandakan bahwa hubungan Surya Paloh dan Prabowo renggang?
Karena itu Surya Paloh dalam tanda kutip mulai pro Jokowi dan pro Gibran. We don't know exactly ya. Menganalisis kan boleh-boleh saja, masa menganalisis dosa. Tapi kita lihat fenomenanya kan. Yang jelas ketika Surya Paloh tidak mengirimkan wakilnya di kabinet, ada dua kemungkinan. Tidak diajak atau diberikan portofolio yang dalam tanda kutip dianggap menghina Nasdem dan Surya Paloh karena jauh lebih kecil porsinya dibandingkan sebelumnya ketika zaman pemerintahan Jokowi. Tapi jangan lupa alasan formal Surya Paloh juga bagus, yaitu dia tahu diri karena dia tidak ikut mendukung. Padahal yang tidak ikut mendukung itu ya PKS toh ikut juga dia, tetapi mungkin PKS lagi nggak tahu diri dia. Partai yang lagi tidak tahu diri ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan Hendro Priyono ini. Banyak komentar orang terhadap Hendro Priyono, luar biasa. Setuju Fufu Fafa dicopot ya. Maksulkan Gibran dan adili Jokowi. Semoga Pak Prabowo Subianto mengambil langkah dan keputusan yang tepat. Bang Refli Harun bahas Mulyono yang berdoa secara Islam di depan paus yang dikritik banyak ustadz. Padahal ini dilarang keras. Syariat Islam mendoakan. Sangat menistakan. Ya, masalahnya persoalannya adalah nggak ngerti dia. Ya, kita mengirim orang yang nggak paham itu susahnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang RH. Ganti bikin repot doang. Pengacau bangsa banyak bang. Saya tahun 1976 Bang RH, maksudnya apa nih? Kelompok Jenderal Ompong mana Jenderal single saja gini. Oh, maksudnya Sahrul Haidi ini tahun 76. Apa tamatannya ya? Setuju Fufu Fafa dimakzulkan, lanjut Bang RH cadas ya. Kemudian cepat atau lambat Mulyono dan semua ternaknya yang ikut berbohong dan korupsi akan mendapatkan azab. Kemudian apalagi ya, ini sinyal dukungan dan bakal lengsernya Fufu Fafa. Setuju gas ya. Kemudian jadi ada ternak-ternak Mulyono ini. Kita tidak kasih tempat lagi, Allahu Akbar ya. Kemudian gini. Kalau Anda memberikan sebuah perspektif yang mencerahkan nggak apa-apa. Tapi kalau cuma sekedar menghina saja, saya kira nggak perlu kita kasih tempat ya. Bang Refli bahas dugaan penipuan YouTube Gibran. View baru 3.000 orang tapi yang like sudah 40.000 orang. Minta Pak Rismon analisa dugaan Gibran pakai mesin bot untuk manipulasi jumlah like. Is it? Nanti coba kita lihat ya. Karena saya saja sudah nge-YouTube 5 tahun gak ngerti but gitu. Saya ya sudah apa adanya aja ya kan. Orang mau nonton silakan, tidak nonton gak apa-apa ya kan. Tapi kita berusaha menyajikan sebaik-baiknya. Tapi gak ada saya pakai but atau lagi pakai hadiah untuk orang kemudian menonton ya. Makanya orang heran sama saya. Kok polos banget ya kan. Kalau audio apa ini nggak ngerti ini ya. Kemudian hati-hati Neo PKI yang menghujat para jenderal tahun 65. Bang Repli ada ya. Kemudian hati-hati jangan sampai ini by design, sengaja isu ijazah palsu Jokowi dan pemakzulan Gibran terus digoreng-goreng demi untuk dapat simpati masyarakat. Ya kalaupun masyarakat bersimpati apa boleh buat. artinya jangan-jangan dia yang dianggap benar oleh masyarakat ya. Kita kan tidak boleh melarang orang bersimpati, tapi kita tetap memperjuangkan kebenaran secara lurus. Kalaupun kita cuma satu orang dan semua orang mengatakan benar tapi kita yakin itu tidak benar, ya sudah. Kita bersandar kepada Yang Maha Kuasa ya. Kemudian presiden juga purnawirawan. Jadi ya empatilah jiwa korsanya. Kemudian Sulaiman B. Ponto, kenapa ini? Para purnawirawan orang-orang cerdas, bukan celingak-celinguk kayak orang bingung ya.
Pak Refli ingat Hendro Priyono, ingat Talang Sari 89, ya itu juga persoalan ya. Bang Refli, si LBP iku sing penting bisnis dheweke lancar, sukses. I don't know exactly ya. Sudah jelaskan rasa tidak puas para purnawirawan dan terarah ke presiden. Hanya presiden yang bisa jawab dan disampaikan kepada rakyat Indonesia. Jadi saudara sekalian ya, kalau ini jelas Prabowo terjepit di antara dua karang. Kalau Prabowo menerima para jenderal purnawirawan tersebut, maka seolah-olah dia membuka front kepada Jokowi dan Gibran. Tapi kalau dia tidak menerima, seolah-olah dia tidak memperhatikan aspirasi para seniornya di antaranya. Jadi dia terjepit sesungguhnya. Tetapi yang paling aman adalah ya tidak menerima. Karena kekuasaan itu masih real di tangan Jokowi secara de facto dan Gibran secara de jure sebagai wakil presiden. Sementara para pensiunan ini kalau Malaysia bilang laskar tak berguna. Artinya alias sudah pensiun ya. Oke. Blackwater, Refli Harun, Jenderal Gatot kemana? Kok tidak dukung Fufu Fafa lengser bersama forum purnawirawan? Apakah beliau sudah gabung ke WWW? I don't know exactly ya. Saya coba menghubungi Gatot Nurmantio tapi jawabannya dia lagi puasa dulu. Puasa ngomong ya. Kan kita hargai hak orang lain ya untuk tidak berkomentar ya. Kemudian Prabowo udah kehilangan martabat ya. Jokowi Geng, Hendro Priyono, Wiranto, Muldoko, Luhut versus Jenderal Akal Sehat, Fahrul Rozi, Gatot Nurmantio, Soeharto, Tiasno Sudarto, Hanafi Asnan, Slamet Subianto. Iya secara politik ya, tapi jangan lupa Fahrul Rozi dulu juga gengnya Jokowi juga. Tetapi ketika dia dipecat sebagai Menteri Agama ya politik dia agak berubah. Tapi bisa jadi perubahan itu juga terjadi ketika ada rahasia yang dia ungkapkan yang pernah di-spill di beberapa media adalah dia menolak membubarkan Front Pembela Islam. Itu yang terdengar ya. Karena itu yang maju paling depan pembubaran Front Pembela Islam itu adalah Mahfud MD. Dan kemudian Edi Hiarij yang membacakan itu dengan gagah ketika baru diangkat sebagai wakil Menteri Hukum dan HAM. Nah kita ya this is the question. Kenapa Mahfud MD begitu gak sukanya dengan FPI dan Habib Rizik? Nah saya khawatir ya ini lebih pada persaingan secara tradisional ya. Katakanlah grup kelompok agama tertentu dengan kelompok Habib Rizik Syihab. Saya ingat ketika Caimin mengatakan baru pertama kali dia mengunjungi yang namanya FPI Front Pembela Islam dan Habib Rizik ketika dia berpasangan sama Anies Baswedan. Sebelumnya nggak pernah, saya bayangkan sebelumnya nggak pernah dia karena selalu ada apa istilahnya ya. Ketidakdekatan, kecurigaan ya dengan sosok-sosok tertentu. Nah ini yang kita tidak bisa hilangkan dari perilaku para tokoh ini ya. Jadi walaupun berbeda, katakanlah berbeda haluan, tetapi karena hubungan personalnya dekat, ya tetap saja mereka bisa berkomunikasi ya. Saya tetap bisa berkomunikasi dengan Syahganda misalnya, walaupun sekarang sudah mulai muter ya ke arah pemerintahan Presiden Prabowo, dekat dengan Dasko, bikin The Great Institute untuk menampung pemikiran-pemikiran pembangunan dan lain sebagainya. Dan saya kira mulai di inner circle-nya Dasko ZS. Tetapi karena pernah berkomunikasi sebelumnya ya komunikasi biasa saja. Dia mau melakukan apa itu urusan dia dan saya tetap beroposisi dan tidak pernah ingin meminta fasilitas apapun ya kan dari yang bersangkutan. Begitu saudara sekalian ya. Jadi kita hanya berkomunikasi. Tetapi saya memang menghindari untuk diundang orang-orang yang berada dalam inner circle pemerintahan. Kenapa? Menghindari fitnah. Saya tidak seluas Rocky ya yang bisa diundang di pemerintahan. Karena Rocky memang orang yang luar biasa ya, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sehingga bukan dia tunduk pada pemerintahan, tapi pemerintahan yang tunduk pada dia. Ya, maybe. Tetapi kalau saya
Kalau saya dekat-dekat dengan pemerintahan malah nanti saya terserap di pemerintahan padahal saya berjanji untuk menjadi oposisi. Jadi biarlah kita stand ada di civil society, ada di masyarakat ya. Begitu saudara sekalian. PDI punya andil besar kasih panggung ke orang yang IPK-nya kurang dari 2 dan pasti DO. Kenapa diusulkan juga KPU? Jadi kalau soal seperti itu ya memang ya kita tidak bisa gini, yang paling penting adalah PDIP menyatakan menyesal atau menyatakan bahwa konteks seperti itu ya mereka menganggap at that time terbaik. Tapi kalau belakangan kemudian bermasalah itu soal lain. Ya sama seperti saya. 2014 saya lebih mendukung Jokowi dibandingkan Prabowo Subianto. Semua aktivis dulu Denny Indrayana, Zainal Arifin Muchtar, Saldi Isra, semua orang hukum tata negara rata-rata membela Jokowi karena melihat Jokowi itu orang baik, melihat Jokowi itu fresh from the oven. Beda sama Prabowo ya kan, yang pakai kuda, yang pakai Lexus, yang kekayaannya triliun. Jadi kalau orang pada waktu itu membela Prabowo bisa jadi karena motivasi kekayaan atau kelebihan finansial dari Prabowo. Tapi pada waktu itu Jokowi orang yang sangat sederhana. Yang ditetapkan sebagai calon presiden baru di akhir-akhir saja. Tetapi kan kita tidak paham setelahnya ternyata he is not sophisticated. Menyesal? Enggak. Anda kalau saya mau jujur sobat era sekalian, Jokowi 2014 di awal-awal pemerintahan jauh lebih baik dibandingkan Prabowo 2024 di awal-awal pemerintahan. Karena Jokowi di awal-awal pemerintahan itu masih mempertimbangkan KPK, masih memilih orang dengan monoloyalitas, tidak boleh rangkap jabatan dan lain sebagainya. Ada riak kecil Budi Gunawan yang kelihatannya dia susah menghandle karena tekanan Megawati, tetapi paling tidak dia lumayan firm untuk tidak menjadikan Budi Gunawan sebagai Kapolri pada waktu itu. Nah, itu masa dia kelihatannya in between. Tetapi ketika dia lebih diikat oleh para oligarki, barangkali oleh pensiunan jenderal yang lebih pro oligarki dibandingkan pro rakyat, disitulah dia berubah secara drastis. Karena pada dasarnya modal politiknya agak rendah. Itu yang menjadi soal. Nah sekarang bayangkan dengan Prabowo Subianto. Kekayaannya triliunan, pengalamannya sudah panjang, 5 tahun sebelumnya menjadi Menteri Pertahanan, Ketua Umum Partai Politik Gerindra, dan lain sebagainya. Tapi coba lihat dalam merekrut menteri-menteri. Boro-boro mempertimbangkan yang namanya good governance, clean government ya. Aturan ditabrak begitu saja. Jadi coba lihat ya. Jadi jangan mengatakan bahwa masa pemerintahan Prabowo ini sudah baik. Belum. Akan baik kalau dia bisa membuktikan bahwa dia bisa jauh dari Jokowi. Dia berhentikan menteri-menteri yang diduga korup. Banyak yang terlibat BTS, terlibat minyak goreng, terlibat macam-macam kan. Itu sudah disebut-sebut semua. Itu baru dia membersihkan ibaratnya alang-alang di tubuh pemerintahannya. Belum kita melihat the result of the government. Ya, kalau cuma omon-omon doang, wah MBG, apa salahnya saya kasih makan bagi rakyat? Ya nggak salah, tetapi kan program tersebut bukan tidak ada kendala, banyak korupsinya, belum apa-apa udah korupsi, belum apa-apa udah bermasalah dan lain sebagainya. Jadi kita akan lihat nanti ke depannya. Apakah Prabowo akan lebih baik daripada Jokowi atau tidak? Itu kan lebih fair kalau kita ingin melihatnya. Tapi the way dia merekrut pemerintahan, saya katakan buruk sekali masa pemerintahan Prabowo Subianto ini dibandingkan masa pemerintahan Jokowi jilid pertama. Jokowi jilid pertama saja saya cuma kasih nilai 6 lebih. Tetapi lumayan karena tadi melibatkan KPK dan lain sebagainya sehingga orang yang patut diduga bermasalah terpental. Ada Budi Gunawan pada waktu, Caimin dan lain sebagainya. Wiranto tidak mau merangkap jabatan dan lain sebagainya. Begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keren, cadas. Ciao.